Assalamualaikum Mang Amsi. Waalaikumsalam Salam warahmatullah. kenal Mang Amsi dengan Halo, Rimba Mang Amsi. Halo Salam halo kenal juga. Kang. Nicholas. Ya itu Ya. dengan rekan saya. Jadi Oh iya siap. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie. Khusus untuk kali ini nih teman-teman, kita senang banget ya kita ada kesempatan untuk belajar mengenai apa itu yang dimaksud dengan saham syariah ya teman-teman. Jadi kita di sini akan belajar, intinya kita akan coba belajar nih dari orang yang memang benar-benar memang mengikuti lah saham syariah itu seperti apa. Nah kita akan belajar, dan kebetulan juga mungkin untuk beberapa teman-teman yang user dari non syariah seperti teman saya nih ya, Mang Amsi, Nicholas di sini, kita ingin belajar nih Mang, seperti apa sih sebetulnya saham syariah itu dari awalnya, mulai dari pembentukannya mungkin ya, terus nanti di akhir kita akan coba belajar bersama juga apa sih pengalaman dari Mang Amsi di sini, suka dukanya memilih saham syariah. Mungkin seperti itu ya, Mang. Mungkin saya juga akan buka sedikit juga kalau untuk cerita mengenai saham syariah ini. Jadi kalau teman-teman lihat judulnya kan di sini fundamentalis versus rasionalis. Nah, saya ingat ini ketika saya pertama kali belajar sama Mang Amsi ini pas lagi ada itu ya Mang ya, seminar di ITB waktu itu yang Oh iya ya betul. Mang Amsi jadi salah satu moderator bersama dengan Bank Syariah. Nah, di bedah waktu itu salah satunya kan mengenai segmentasi dari pengguna syariah di Indonesia. Itu mereka bagi jadi 4 bagian besar. Nah, ini tadinya saya mau coba share ini, cuman jadi nggak bisa nih karena kita live. Jadi memang ada sebetulnya syariah itu dibagi jadi kurang lebihnya ada beberapa kelompok. Yang pertama memang yang tidak terlalu concern mungkin ya antara user dan semacamnya. Ada yang disebut dengan rasionalis, yang di mana mereka memang sebetulnya tidak masalah dengan saham syariah. Mungkin mereka juga user tapi tidak berarti mungkin memakai terus-menerus. Pribadi saya merasa kalau ketika saya pertama kali belajar waktu itu dari Bank BSI ya, waktu itu yang expose sharing sama Mang Amsi, saya merasa wah ini saya nih. Dan memang ternyata bahkan user Bank Syariah pun menyadari bahwa segmen seperti saya itu ada. Nah, tapi ada yang lebih penting lagi, yang yaitu segmen yang disebut fundamentalis atau conformist disebutnya oleh mereka, yang memang itu kayaknya mereka bilang kan kalau saya segmennya sekitar 20%-an dari populasi Indonesia lah itu sebetulnya masuk. Dan di sana yang jadi segmen utamanya Bank Syariah Indonesia dan mungkin saham syariah. Ya mungkin tepatnya nih kalau saya bisa bilang ya seperti Mang Amsi di sini nih yang kita bisa belajar bareng nih gitu. Yang benar-benar full memang wah syariah nih, pokoknya kita ikuti, kita belajar syariah itu apa. Gitu mungkin. Jadi mangga Mang Amsi, jadi perkenalan sedikit untuk teman-teman semua. Ini Mang Amsi ini salah satu founder ya Mang ya dari saham syariah ya, untuk bisa dilihat di IG-nya Syariah Saham dan juga IG-nya dari Mang Amsi, dan juga termasuk salah satu penggiat ya dari saham syariah di sini. Kalau Mang Amsi biasa bahasa Sunda, sareng biasa bahasa Arab berarti ya. Bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Arab nih kalau Mang Amsi. Alhamdulillah sadayana tiasa. Kalau saya hanya bisa bahasa Sunda. Bahasa Arab ya, anak saya namanya ada Arab-Arabnya, tulisan dibaca juga ada Arabnya, bisa dibacanya Mang Amsi tahu nih kalau dibaca apa. Tapi untuk detailnya boleh mungkin kita buka dulu ya Mang, sharingnya di sini. Bismillah. Mungkin bisa cerita Mang Amsi ya mengenai saham syariah itu apa sih sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia nih, sejarahnya tuh apa saham syariah itu dan pembentukannya ini seperti apa. Nanti mungkin di tengah-tengah saya atau teman saya ini Nicholas akan ada izin nanya-nanya ya ke Mang Amsi mengenai pendetailnya. Ya, mangga silahkan Mang Amsi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Rimba, Kak Nicholas juga. Saya mau ngecek dulu suara saya jelas atau jelas. Masih? Jelas Kang. Iya. Karena kebetulan kan tagline saya itu dari Belantara untuk Nusantara ya. Jadi dan rumahnya mewah kan, mepet sawah begitu. Jadi jaringannya kadang kurang bersahabat kalau sedang live atau sedang webinar, dan biasanya panitia sudah memaklumi kalau mengundang saya tiba-tiba mati di tengah jalan tuh udah biasa katanya, karena memang bukan tinggal di kota ya, Kak Nicholas dan Kang Rimba. Siap, tadi ya membahas saham syariah memang sangat menarik, dan
terutama dari sudut pandang praktisi dan juga akademisi tentunya. Tapi saya mungkin lebih menyorotinya dari sisi praktisinya, karena memang kalau saya sih mengenal saham syariah sebagai instrumen investasi ya, bukan sebagai kajian ilmiah begitu. Kemudian kalau ditanya lagi tadi segmentasi tentang apatis, konformis, kemudian rasionalis, dan satu lagi itu universalis gitu, universalis. Nah, kalau mungkin saya tadi sebenarnya baca dulu sebelum ini karena saya lupa sebenarnya. karena waktu itu kan saya hanya moderator ya. Kalau moderator cuma nganterin doang gitu. Jadi materinya lupa ya. Tapi saya dapatnya dari satu tulisan tadi dari Pak Yusuf Hadi kalau tidak salah. Jadi itu memang segmentasi middle class muslim di Indonesia ya. Dan ketika mengkaji tentang instrumen syariah apapun bentuknya, apakah itu produk perbankan maupun produk di pasar modal syariah, memang ada beberapa segmentasi. Nah, mungkin yang pertama apatis itu ya masa bodoh lah, bodoh amat gitu mau syariah atau enggak ya, yang penting cuan, itu yang apatis mungkin ya. Kemudian ada lagi yang rasionalis. Kalau rasionalis itu kalau saya beli ini untungnya apa ya? Gitu. Kalau jadi lebih ke rasional alasannya. Kalau saya beli saham syariah itu emang menguntungkan atau tidak. Nah, itu rasionalis. Yeah. Kalau konformis itu yang penting syariah gitu. Yang penting syariah, untung atau enggak belakangan. Yang penting syariah dulu gitu, itu konformis gitu. Nah, kalau saya sebenarnya sih universalis ya. Mungkin ya lebih kayak kenapa? Karena saya selain saya pribadi memang hanya membeli saham-saham syariah. Tapi bagi mereka yang belum membeli saham syariah secara 100%, saya welcome gitu, dan mungkin itu sebuah proses juga. Karena intinya sih kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena di saham syariah itu kan, saham syariahnya itu sendiri dalam 6 bulan sekali bisa berubah daftarnya. Yes. Jadi memang akhirnya kita tidak bisa fanatik dengan satu saham gitu. Kenapa? Karena 6 bulan sekali ada review dan ada perubahan konstituen, dan di situ kita harus siap membuang atau tidak mengambil atau melepas saham-saham yang keluar dari daftar efek syariah tersebut. Dan di situ butuh keluasan kita gitu. Dan keluasan itu kan muncul dari seseorang yang berpikiran inklusif ya, yang berpikiran bahwa saham ini adalah sebuah instrumen dan wasilah, kalau istilah agama kita itu wasilah ya, atau misalnya perantara saja gitu, bukan sebagai satu-satunya tujuan. Nah, jadi ketika kita berpikir bahwa saham hanya sebagai instrumen, maka suatu ketika kita bisa bongkar pasang, bisa rebalancing untuk portofolinya gitu. Nah, terkait dengan saham syariah, sebenarnya kalau saham syariah itu kan, kalau dari sisi produknya itu sudah ada sejak tahun katakanlah 2000-an ya. 2000 itu dengan munculnya Jakarta Islamic Index secara tidak langsung, secara implisit itu sudah menerbitkan produk dari emiten syariah. Meskipun waktu itu mungkin belum ada kriteria. Nah, kriterianya muncul tahun 2003 melalui diawali dengan fatwa nomor 20 di tahun 2001 tentang reksadana, kemudian dilanjut dengan fatwa nomor 40 tahun 2003 tentang prinsip syariah di mekanisme pasar modal. Kemudian yang lebih detail lagi di 2011 ada fatwa nomor 80. Nah, sebenarnya sih tonggaknya di 2011, karena 2011 ini pertama fatwa 80 itu menjelaskan secara detail transaksi saham syariah di pasar modal. Aturan-aturannya ada, bahkan aturan BPJS ya, beli petang jual siang, beli pagi jual sore. Itu ada di situ dan boleh gitu. Kalau kita menyebutnya dengan short trading ya. Karena orang masih belum bisa membedakan, Kak Niko, Kang Rimba, antara short selling dengan short trading. Itu kan dua hal yang berlainan, tapi orang kadang cek Sunda namanya kompet daunkeun menggeneralisir gitu ya. Menggeneralisir ya Kang ya. Menggeneralisir bahwa short sell adalah short trade, padahal berbeda gitu. Dalam mekanisme berbeda. Short trade itu boleh, tapi short sell itu tidak boleh. Kenapa? Karena short sell itu kita minjem barang yang belum milik kita dan meminjamnya dengan dana berbasis bunga. Nah, ini yang menjadi tidak bolehnya karena ada bunganya tadi gitu. Nah, kembali ke yang tadi, 2011 itu pertama fatwa nomor 80. Kemudian dirilisnya ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian dirilisnya SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Jadi 2011 itu ada 3 momentum, ada tiga tonggak sejarah yang mengawali masifnya edukasi tentang saham syariah. Sebenarnya sih kalau saya kebetulan
mengenal saham tahun 2007. 2007 itu sudah ada daftar efek syariah, tapi belum menjadi indeks gitu. Jadi waktu itu Bapepam ya, belum OJK ya, waktu masih Bapepam LK itu sama MUI rapat pleno menerbitkan setiap 6 bulan sekali itu DES, daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini dulu belum ada indeksnya. Jadi selama 4 tahun dari 2007 sampai 2011 kita sebagai investor syariah itu, saya ya setiap 6 bulan sekali itu misalnya manual, dulu ngeprint Kang. Ngeprint saya tempelin di dinding. Gitu ya? Daftarnya ada 400 atau 300 gitu ya. Kemudian saya lihat kalau mau beli itu masuk syariah nggak gitu kan, karena berdasarkan abjad kan. Jadi ketahuan, oh saham ini enggak. Makanya dulu ada yang nanya ke saya, Mang, kenapa Mang Hamsi pernah beli Bumi ya? Kan Bumi nggak syariah. Atau misalnya beli saham-saham Bakri, beli saham-saham Bakri kan itu nggak syariah. Kenapa Mang Hamsi beli? Terus saya jawab, tahun 2007 saham Bakri itu LQ45 dan JI. Silakan cek, saya bilang. Jadi ketika saya beli ya ketika saham syariah gitu. Ketika saya beli itu ketika dalam konteks dia masuk saham syariah dan liquid dan blue chip waktu itu ya. Dari blue chip jadi sekarang jadi blusuk gitu kan, itu kan masalah ya. Karena waktu itu blue chip gitu. Sekarang mungkin nggak jadi, udah nggak lagi gitu. Makanya kadang yang dulunya dipandang sebagai sesuatu yang tidak besar, tidak mewah, sekarang jadi mewah gitu. Yang dulunya mewah sekarang jadi sampah, kan seringlah terjadi di dalam kehidupan nyata pun seperti itu ya. Jadi saya melihat bahwa ketika saya cenderung lah katakanlah konsisten dengan pemilihan saham syariah itu karena waktu itu konteks saat itu saham yang saya beli ya memang masuk daftar efek syariah. Tapi bukan berarti istilahnya saya katakanlah menutup diri untuk orang-orang yang Hamsi cuma saham syariah aja, yang lain nggak diajak ngobrol, nggak juga gitu. Kenapa? Ya, karena betul kan Niko, karena yang sekarang tidak syariah boleh jadi nanti masuk syariah. Contoh ya, saya berikan contoh nih, saham BUMN itu yang sering keluar masuk itu Jasa Marga sama Pegas dulu. Jasa Marga, Pegas tuh kadang masuk, kadang keluar gitu. Garuda juga pernah masuk, sekarang keluar. Jadi boleh jadi, karena makanya nanti ada strategi emiten supaya masuk daftar efek syariah, ada strateginya gitu ya. Nah sekarang masuk ke kriteria misalnya, kriterianya ya, ingin memenuhi beberapa. Betul nggak? Rimba kayaknya lagi. Oh ya. Koneksinya. Lanjut ya. Boleh Kang. Jadi kalau kita ya gitu ya. Di tahun 2002 pun sudah ada sebenarnya, kalau tidak salah 2003 itu sudah ada. Dan dipertegas dengan fatwa nomor 135 tahun 2020 itu. Pertama, secara kualitatif bisnisnya tidak boleh bertentangan dengan syariat gitu ya, dengan hukum yang hukum yang ditetapkan oleh Islam misalnya seperti itu. Itu kualitatifnya. Jadi core bisnisnya memang harus selaras atau patuh dengan hukum Islam. Misalnya, mohon maaf, misalnya tidak dibolehkan perusahaan-perusahaan yang menjual minuman keras misalnya. Perusahaan rokok itu nggak boleh. Nah itu kan dari sisi kualitatif core bisnisnya. Nah kemudian yang kedua kuantitatif. Kuantitatif itu pertama rasio utang, yang kedua rasio pendapatan non halal. Nah rasio utangnya itu bahkan toleransi di kita tuh masih sangat lebar kan Niko. Itu sampai 45% boleh. Artinya ketika si emiten punya utang berbasis bunga, misalnya utang ke bank konvensional, utang obligasi konvensional, begitu bukan sukuk ya, itu bisa sampai 45% dari total aset. Jadi misalnya asetnya 100 miliar, jadi dia bisa maksimal ditoleransi 45 miliar. Kemudian untuk pendapatan masih boleh. Terus pendapatan non halal itu maksimal 10% dari total pendapatan. Misalnya pendapatan totalnya gimana, Kang? Misalnya gini Kak, misalnya hotel nih. Hotel kan secara core bisnisnya boleh ya, hospitality, menjamu tamu itu kan dianjurkan oleh agama manapun ya, termasuk mungkin Islam. Betul. Gitu salah satu indikator orang beriman kepada Tuhan dan hari akhir itu salah satunya menjamu tamu gitu.
Kan hotel berarti di situ masuk tuh ranah bisnisnya menjamu tamu gitu. Tapi Betul. dalam praktiknya kan tidak selamanya hotel itu 100% halal ya. Kecuali hotel yang sudah dinyatakan syariah. Nah, ini ada daftar efek syariah atau emiten yang tidak terbuka, yang tidak ada di bursa tapi sudah dinyatakan efek syariah. Itu namanya Sofyan Hotel. Yang di Menteng ya, pusatnya itu, ada di Tebet juga. Kalau di Jakarta ya, karena kebetulan kita pernah ada acara yang di Tebet itu Sofyannya. Nah, Hotel Sofyan itu syariah, efek syariah gitu. Tapi nggak bisa dibeli di bursa karena belum TBK kan, belum TBK ya. Yes, Nah, yes, betul. itu berarti kalau hotel syariah dari awal sampai akhir, masuk sampai keluar itu benar-benar melaksanakan misalnya unsur syariah. Misalnya kalau masuk suami istri ditanya KTP, ditanya surat nikah misalnya seperti itulah. Kemudian dari sisi makanannya semuanya halal gitu, tidak menyediakan beverage yang non halal. Nah, kalau hotel yang biasa kan kita tidak memungkiri masih ada penjualan pendapatan non halal. Misalnya Pasti. dari makanan ya, makanannya misalnya misalnya ada bacon yang dari bukan dari daging halal menurut Muslim misalnya. Kemudian ada lagi yang minuman gitu keras, ada bir. Nah, betul. Nah, itu kan harus dihitung tuh. Harus dihitung. Nah, ketika diaudit itu dihitung berapa sih pendapatan non halalnya. Misalnya dari 100 miliar itu berapa miliar yang dari birnya atau yang dari minuman-minuman kerasnya. Katakanlah misalnya 5 miliar. Oh, berarti yang 5 miliar itu masih non halal. Tapi masih ada toleransi sampai 10%. Karena nanti 10%. ada pelimpahan ketika pendapatan non halal ini sudah nanti harus dibersihkan menjadi dana sosial. Kalau memang ada yang reksadana yang memegang di saham tersebut. Misalnya seperti itu ya. Nah, Indonesia ini untuk Dewan Syariah Nasional MUI-nya itu masih longgar dalam masalah kriteria. Berbeda misalnya dengan Malaysia. Malaysia itu pendapatan halal sudah 5%, utang berbasis bunganya sudah 30-an%. Nah, pertanyaannya kenapa memang kita tidak bisa seketat negara tetangga gitu? Terus saya jawab, karena di kita jumlah efeknya masih sedikit. Setahu saya di Malaysia itu udah hampir 1000-an sahamnya. Di kita itu baru 750. Dan itu kan kalau misalnya kita restricted ya sangat ketat sekali misalnya sampai 0%. Saya yakin nggak ada itu yang benar-benar kecuali yang dari awal itu memang sudah menyatakan diri sebagai emiten syariah. Yang 5 itu. Bank Syariah Indonesia, Panin Dubai Syariah Bank, Bank BTPN Syariah, Bank Aladin Syariah sama asuransi syariah jasa mitra abadi itu 5. Kenapa? Karena yang 5 itu secara ADART sudah syariah. Jadi sebelum masuk bursa pun sudah perusahaan syariah kan? Karena salah satu kewajiban perusahaan syariah itu harus adanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Pasti kalau perusahaan syariah itu ada DPS-nya. Nah, makanya di Indonesia ini kalau tadi Kang Rimba nanya pembentukannya kriterianya selalu terbagi menjadi 2. Ada emiten aktif syariah, ada emiten pasif syariah. Apa yang disebut dengan emiten aktif? Emiten aktif itu yang sejak sebelum masuk bursa pun sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah. Kalau emiten pasif itu adalah emiten yang dia tidak menyatakan diri misalnya sebagai perusahaan syariah. Tapi ada tim penilai, jadi dia pasif gitu ya, gak menyatakan diri, tapi dia aktif, dia pasif, kemudian dia dinilai oleh tim penilai. Nah, tim penilai ini adalah DSN MUI dan OJK dengan fatwa dan kriterianya tadi. Makanya screeningnya itu setiap 6 bulan sekali gitu. Nah, ketika sudah di screening misalnya lolos, maka nanti muncul daftar efek syariah yang menjadi bahan dasar untuk indeks saham syariah Indonesia, untuk bahan menjadi portofolio reksadana, portofolio manajer investasi, portofolio dana pensiun, portofolio asuransi syariah. Nah, kenapa sekarang kita tidak diperketat dulu kriterianya? Karena kita lagi ngebangun industrinya, ekosistemnya lagi dibangun, Kang. Kalau misalnya dari awal sudah diperketat, nanti nggak rame, reksadana jadi kesulitan dong bikin fotonya. Ini kok hampir gak ada yang syariah, nah gitu. Nah, ini juga ada kaidahnya. Cuman orang kan inginnya letterlock nih. Para conformist itu biasanya pingin letterlock gitu. Pingin literal gitu. Yang jelas kalau ada bunganya pasti haram, Mang. Meskipun 1%, meskipun 0, sekian persen gitu. Terus saya bilang, kalau makanan bercampur bisa jadi dia akan menjadi haram semuanya. Tapi kalau keuangan itu bisa dipisahkan. Betul. Seperti tadi, beda dengan makanan kan kalau keuangan tuh penghasilan tuh bisa dipisah-pisah, bisa disegmentasi ini dari yang nggak boleh nih jangan diambil nih kan seperti itu.
Ya. Makanya berlaku kaidah sesuatu yang belum bisa dilaksanakan semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Sambil bertahap memperbaiki, memperluas pasarnya, market share-nya ditingkatkan. Boleh jadi nanti diturunkan kriterianya lebih ketat lagi. Karena saya selalu nantang ke teman-teman yang apatis dan konformis itu, saya selalu menantangnya begini. Tolong tunjukkan ke saya negara mana yang kriteria emiten syariahnya sudah 0%, bersih dari riba dan bersih dari pendapatan non halal. Bahkan setahu saya di negara Saudi itu lebih liberal dibanding kita kriterianya. Seperti itu ya. Di Indonesia itu sudah sangat komprehensif sebenarnya. Dan kalau boleh bangga dan bahagia gitu ya, bursa efek syariah terbaik di dunia itu Indonesia. 2 tahun berturut-turut, 2019, 2020. Gitu. Di seluruh dunia, bukan Asia Tenggara, bukan Asia, di seluruh dunia bursa efek terbaik, bursa efek syariah terbaik itu BI gitu, bursa pasar modal kita. Jadi kalau saya ditanya gini Kang Rimba, Mang kenapa sih nggak ikut-ikutan beli saham atau di pasar modal luar negeri gitu, di saham syariah luar negeri? Saya bilang, kenapa saya harus nginvest di luar negeri sementara pasar modal terbaik ada di negara kita? Setuju Bang, setuju banget. Setuju Bang. Seperti itu. Keren, thank you Bang. Tuhun Bang. Saya mau nanya dulu atau mau Niko dulu nih. Silakan Niko dulu deh. Ini kayak lebih penasaran nih. Niko. Enggak sih Kang. Silakan. Kebetulan Kang, walaupun saya dari non-muslim, saya sangat tertarik sih Kang sama saham syariah. Waktu saya S1, versi saya itu adalah ngebandingin saham JII dan IDX 27 selama 5 tahun terakhir dan bikin portofolio. Dan ternyata hasilnya selama 5 tahun itu performa saham syariah ini lebih tahan banting sih Mas Kang, dan lebih bagus juga. Betul. Cuman yang pengen saya tanya ini Kang, berarti sebenarnya saham syariah itu tuh tidak terbatas saham yang ada di list efek syariah ya Kang ya, tapi ada saham lain yang mungkin secara bisnisnya itu syariah tapi belum masuk, mungkin itu yang kita cari ya Kang ya? Iya, boleh jadi seperti itu kok. Jadi misalnya seperti tadi ya, Bank Muamalat kan, Bank Muamalat belum listing. Betul. Di bursa, tapi masuk daftar efek syariah, gitu. Jadi kan di kita itu ada DES, ada ISI ya. ISI itu pasti dari DES, tapi tidak semua DES masuk ISI, gitu. Yes. Karena ada DES yang efek syariah yang belum listing di bursa. Contoh Bank Muamalat. Ya, betul, ada yang belum publik. PT Sopyan Hotel, PT Muamalat, pernah ada yang publik kemudian delisting, tapi delistingnya delisting positif ya, maksudnya dia jadi go private gitu. Ada juga beberapa yang seperti itu. Kemudian saya setuju dengan Koniko, bukan karena memang saya penggiat saham syariah ya, tapi riset membuktikan. Jadi ketika saya punya saudara punya teman, dia meriset 2011 sampai 2015 ketika terjadi krisis di Eropa atau di mana gitu. Ternyata indeks saham syariah Indonesia itu lebih unggul ketimbang IHSG ketika krisis. Kemudian ketika COVID pun sama. Ketika COVID itu JI70 mengungguli semua indeks. JI70 itu jawarannya. Karena JI70 ada BRIS. J70 ada BRIS waktu itu. Nah, kemudian kalau dikaji lagi, sebenarnya kenapa sih yang syariah ini lebih unggul, lebih bertahan ketika krisis? Karena yang syariah ini porsi perbankannya sedikit. Jadi ketika krisis itu, yang kena kan di IHSG itu pertama tuh perbankan sama rokok biasanya. Nah, yang perbankan konven dengan rokok. Nah, itu pengerek indeks dari IHSG kan, LQ45 lah. LQ45 itu pengereknya adalah perbankan dan rokok. Consumernya rokok, GGRM, HMSP, BBRI, BBCA kan itu yang menjadi pengerek indeksnya itu, pemberatnya itu. Sementara di syariah itu kan nggak ada semua. Ketika krisis, yang terhantam langsung itu adalah saham perbankan dan rokok. Tapi ketika krisis ini, yang indeks mover dari saham syariah itu adalah TLKM, Unilever, ICBP, yang mana diuntungkan dengan krisis. Makanan minuman kan nggak ada matinya. Telekomunikasi pandemi kan dibutuhkan tuh telco itu. Seperti itu. Jadi makanya kalau saya lihat konstituen indeksnya gitu. Kenapa sih Mang ketika krisis selalu saja saham syariah yang lebih unggul? Iya, karena saham syariah nggak ada perbankan konvensional dan rokok yang menjadi pengerek dari IHSG. Sementara yang menjadi pengerek dari ISI ini atau saham syariah ini adalah saham-saham berbasis consumer goods dan telekomunikasi yang mana diuntungkan dengan adanya pandemi atau krisis. Kalau rasionalnya seperti itu sih, Niko, kalau menurut saya ya.
Thank you, Kang. Thank you. Sip. Mang, mungkin saya izin bertanya nih, Mang, berkaitan dengan pemilihan efek syariah di sini. Kan tadi Mang Amsi cerita memang dipilih oleh Dewan Syariah ya, ada Dewan Syariah Nasional. Betul. Mungkin buat edukasi juga ke teman-teman, sebetulnya tuh isi dewannya ini tuh siapa sih, Mang? Maksudnya bukan orangnya, tapi mungkin lebih ke lembaga apa sih yang terlibat di sini dan kompetensi mereka sendiri di bidang tentu saya akan bilang di bidang syariah pasti tidak dipertanyakan. Mungkin teman-teman akan bertanya apakah pihak-pihak yang menilai saham syariah ini memang praktisi juga tidak di dalam bidang saham lah ya, pasar modal, bidang pasar modal begitu. Mungkin boleh, Mang, kalau Oke. boleh ceritakan. Terima kasih Kang Rimba. Jadi yang masuk Dewan Syariah Nasional itu adalah akademisi ya, yang memang secara latar belakang keilmuannya itu relevan dalam sisi fikih, hukum Islam, dan juga ekonomi syariah. Kemudian juga dari sisi regulator, makanya di situ juga ada misalnya dari Bursa Efek Indonesia, dari OJK juga gitu. Jadi sebenarnya di DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI itu formasinya gabungan gitu, kolaborasi antara praktisi, akademisi, dan ahli fikih atau misalnya ahli jurisprudensi Islam. Makanya ketika menghasilkan fatwa itu pasti sudah hasil metodologi atau hasil kajian yang komprehensif, kemudian gradual, bertahap, dan sampai pada akhirnya menelurkan atau menerbitkan fatwa itu yang katakanlah menjangkau semua kalangan gitu ya, maksudnya inklusif gitu. Tidak misalnya hanya semata-mata menguntungkan satu dua pihak, tapi memang ini hasil kajian nih di Indonesia cocoknya seperti ini gitu. Kenapa juga misalnya tadi ya, kenapa sih memang nggak bisa 0% itu? Itu yang sering ditanyakan ke saya, kriterianya nggak bisa 0% memang gitu. Ya saya bilang coba aja cari yang 0% ada nggak? Kita rasional saja ya? gitu. Okay. Belum ada, saya bilang. Kenapa? Bahkan yang katakanlah misalnya yang sudah menyatakan diri syariah pun pasti ada misalnya nyimpen dana di bank konvensional. Itu kan masuknya total pendapatan non halal juga ketika misalnya nyimpen di bank konvensional, kemudian ada depositonya atau ada apanya, ada imbal hasil, ada bunganya, itu kan harus dihitung sebagai pendapatan. Kan suka ada di laporan baru gitu pendapatan keuangan. Betul. Pendapatan bunga, itu kan masih ada. Iya. Jadi kalau sampai 0%, nanti yang ada adalah kalau semuanya kita 0% kan, mungkin efek yang tersaringnya itu sangat sedikit dan itu tidak menarik untuk industri, untuk ekosistem industri. Saya sendiri, Kang Niko sama Kang Rimba, saya sendiri pernah menganalisis dan meriset dari 430-an saham syariah. Yeah. Saya rinci satu persatu laporan keuangannya, saya bongkar PDF-nya, kemudian saya hitung utang berbasis bunganya dibandingkan total aset, pendapatan halalnya dibandingkan total pendapatan. Kemudian saya saring, ternyata 2-3 hari itu risetnya, saya dapat hanya 83 saham syariah atau 83 saham isi yang tidak punya utang ke bank. Dan saya bikin videonya, ya saya bikin videonya di YouTube. Jadi 83 saham isi yang bebas utang ke bank. Itu cuma 83 dan itu pun tidak bebas pendapatan bunga, masih ada. Jadi itu temanya cuma saya buat 83 perusahaan yang tidak punya utang ke bank. Itu saja tema besarnya. Tapi pendapatan bunga itu bagian hanya 1, 2, 3 lah. Ada satu perusahaan yang memang dia nggak punya utang berbasis bunga, nggak punya juga pendapatan bunga gitu. Kenapa? Karena dia tidak nyimpen di bank ternyata. Dia perusahaannya tuh sangat konservatif gitu. Ada memang. Jadi akhirnya dari riset tersebut saya juga menemukan banyak hal, Kang, gitu ya. Salah satunya tadi ternyata di syariah itu setidaknya dia prinsip perusahaan itu sudah sedikit aman dari sisi solvabilitas karena pasti rasio DER-nya rendah. Gitu. Betul. DER-nya rendah gitu. Karena kan utangnya juga rendah gitu. Tidak ada yang sampai 3 atau 4 kali lipat gitu. Karena rasionya atau rasio likuiditas, rasio solvabilitasnya sudah tersaring sendiri lah. Ketika masuk isi berarti tergolong rendah rasio solvabilitas dan rasio likuiditasnya. Seperti itu, Kang. Kang, tadi kan kita ngebahas tentang jelas ya. Silakan, Kang Diko. Enggak sih, Kang, mau tanya dikit. Tadi kan Kang Amsi kan ngebahas tentang laporan keuangan. Ada nggak sih, Kang, bedanya sebagai muslim investor nih, Kang, menganalisa laporan keuangan sama investor lain nih? Karena kalau yang lain kan mungkin ngelihat PER, PBV, ROA, ROE, growth, ada DCA segala macem. Kalau Kang Amsi boleh di-share nggak sih, Kang, gimana waktu Kang Amsi itu ngelihat saham syariah? Apa sih yang diperhatikan? Oke, terima kasih, Kang.
Jadi kalau saya sih simpel ya, simpelnya gini, kalau udah masuk isi berarti boleh ditransaksikan gitu. Tapi kalau masih penasaran lagi ya diteliti lebih lanjut, misalnya utang berbasis bunganya jangan terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena kan Oke. berbasis bunga itu juga leverage itu juga kalau terlalu gede kan bahaya juga ya. Makanya tapi kalau sudah masuk isi kan kecenderungannya itu pasti aman. Cenderung aman lah, cenderung aman dari sisi utang, tidak terlalu banyak. Ya, Kemudian ketika betul. dianalisis lagi, nanti kita menemukan saat misalnya ya sudah muncul itu kan DER-nya sangat rendah ya, 0, belasan lah, 0,11 kali, Mm-mm. 0,12 kali gitu. Artinya hutangnya itu cuma 12% daripada modal. Jadi sangat Betul. melimpah ekuitasnya gitu, sangat melimpah asetnya untuk Ya, bisa mengembangkan, bisa ekspansi kemana-mana itu sudah muncul. Saya tadi baca dari public expose-nya aja sudah muncul ini sudah merambah sekarang ke bisnis energi terbarukan. Dia menanam Oh. investasi untuk solar panel. Jadi bayangin dari kuku Bima Energi menjadi energi surya gitu. ya. Dari jamu gitu, ya, Sam- dari jualan Sama-sama jamu jadi energi ya, Kang ya. sama-sama bikin energi gitu. Dan energinya energi renewable gitu, renewable yang Hebat. mungkin nanti di masa depan Ya, itu futuristik lah gitu. Dan di situ juga udah ada investasi besar di dalam digitalisasi. Jadi kenapa? Karena mereka kasnya melimpah gitu. Itu satu Betul. sisi ya. Jadi ketika kita mengkaji masuk lewat isi, kemudian kerucutkan lagi J70 yang paling liquid, kita lihat lagi hutangnya, kita lihat growth-nya tiap tahun, kita lihat lagi prospek ke depan, will dari manajemennya mau seperti apa kan, akhirnya kita lebih tenang dan nyaman memegang saham tersebut meskipun Yes. harganya sedang turun. Kenapa? Karena harga turun itu ya biasa lah. Fluktuasi Mm-mm. harga itu kan sifatnya temporer ya, tidak abadi gitu. Kenapa? Karena kalau kita pegang ya, saham yang bagus, kita tinggal nunggu momentum aja ada big fund yang tertarik, kemudian dia akan naik sendirinya seperti itu. Betul. ya. Siap. Oke, baik-baik. Bang Amsi, mungkin saya mau nanya nih dari sisi, ternyata kita sama sebagai dari sisi seorang yang ya kita lihat secara rasionalis gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, Bang. Kalau kita lihat kan secara syariah ya, maksudnya ini terlepas dari pandangan atau organisasi apapun. Cuman kan syariah sendiri memiliki beberapa perbedaan pandangan gitu ya, Bang ya, kalau saya bisa bilang. Mungkin saya ingat Bang Amsi juga pernah waktu itu posting mengenai kayaknya ada follower yang agak sedikit kasak kusuk mengenai perihal perbankan sendiri kan gitu. Ada perdebatan lah ya, bisa dibilang secara fikihnya, baik dari misalnya contoh NU misalnya dengan misalnya kalau orang Sunda kita kan Persis misalnya gitu ya, antara NU dan semacamnya. Nah, apakah karena kalau kita tahu bahwa di indeks saham syariah tidak menerima contoh yang tadi ya kata Bang Amsi, misalnya saham rokok atau saham perbankan, sementara ada beberapa pandangan yang merasa bahwa itu mungkin bukan tidak boleh, tapi mungkin ada yang menganggap itu misalnya makruh atau dalam artian lain misalnya itu masih tidak masalah gitu, mereka tidak ini. Ada nggak sih Mang sebetulnya di luar saham syariah yang diatur MUI ini yang bikin indeks lain lah gitu ya, yang dalam tanda kutip lebih menerima nih misalnya saham-saham yang tadinya masih dalam perdebatan nih oleh pihak-pihak bahkan di dalam Muslim sendiri, itu sih Bang mungkin. Oke. Ya sebenarnya gini Kang, jadi kalau menjawab itu perbedaan pendapat itu selalu ada dan pasti ada ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memilih kenyamanan dalam berpendapat tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada indeks lain selain isi ya, yang katakanlah orang bisa bikin sendiri ya, itu silahkan gitu. Maksudnya ada juga teman saya emang, kalau saya mah tidak mengharamkan rokok katanya. Jadi rokok itu boleh beli, ya silahkan. Tapi berarti ijtihadnya tidak kolektif, gitu kan? Ketika ijtihad atau misalnya pendapatnya tidak kolektif kebanyakan, berarti kalaupun ada kekeliruan gitu, itu ditanggung sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ikut yang kolektif seperti DSN MUI, kalau saya misalnya ditanya, ya ada yang nanya, kenapa Mang milih saham itu, kenapa nggak ikut yang lain? Setidaknya kalau saya disalahin, saya bisa nyalahin MUI gitu. Jadi, bener juga, jadi backing saya banyak dan beban tanggung jawab untuk argumennya itu nanti misalnya kalau ditanya itu bukan saya tapi ya para ulama dan para ahli di bidang itu saja gitu. Nah, terus yang kedua kalau saya kan lebih prinsipnya gini Kang Rimba, kalau saya kan saya itu sering ngobrol ini sekarang ini.
Karena mungkin saya bukan lagi milenial ya, sekarang sudah prophetic age lah, usia kenabian gitu. Udah mikir-mikir akhirat ya sedikit lah. Jadi sebelum masuk saham saya belajar tasawuf duluan gitu. Saya belajar hal-hal yang sifatnya spiritualitas gitu. Spiritualitas, dan saya sedikitnya pernah mengalami asam garamnya saham itulah gitu. Misalnya pernah bangkrut, pernah untung gede gitu, pernah serakah, pernah takut. Semua impulsi dari psikologis atau semua tekanan atau gejolak psikologis itu pernah saya rasakan. Sampai pada akhirnya saya memilih yang paling tenang buat saya adalah saham ini, kriterianya seperti ini, belinya seperti ini, modalnya seperti ini. Jadi semuanya saya praktekkan dan pada akhirnya memilih kenyamanan. Nah, kenyamanan itulah yang tidak bisa dikalahkan dengan rasionalitas. Karena kenyamanan itu sudah berpikir ya, saya kan udah nyamannya di situ, dan saya sudah milih sahamnya di situ, terserah orang lain mau pilih apa, sama dengan orang lain pun terserah saya mau milih saham apa. Jadi lakum sahmukum waliya sahmi gitu. Bagimu sahamku, sahammu, bagiku sahamku juga gitu. Selama ada alasannya, silahkan ditransaksikan. Dan kalau memang misalnya emang saya beli saham perbankan karena perbankan saya tidak mengharamkan perbankan, boleh, karena perbankan dari dulu pun ada 3, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang di antara dua-duanya itu gitu. Tapi karena di Indonesia ini dihukuminya untuk saat ini bunga bank itu haram gitu, maka berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan konvensional untuk saya pribadi saya tidak bisa beli gitu. Saya pribadi tidak bisa beli. Yang lain ya silahkan, nggak masalah. Berarti yang lain ketika beli, dia sudah punya alasan yang menguatkan dia untuk bisa beli itu. Nah, kalau saya tipikal sekarang itu, jadi gini Kang, saya itu kalau dalam instrumen investasi, saya pengambil risiko. Makanya beli saham. Tapi dalam urusan fatwa dan fikih, saya penghindar risiko. Makanya saya manut MUI gitu. Jadi kalau dalam investasi saya risk taker, tapi dalam sisi fatwa saya risk avoider gitu. Kenapa? Nah, jadi itu bedanya saya. Kalau yang lain mungkin ada yang dua-duanya risk taker juga di fatwanya. Sekalian gitu, makanya. Iya, sekalian. Jadi kayak misalnya sekarang juga saya sering ditanya, "Emang kenapa Pak Ustadz ini juga beli ini?" Contohnya sahamnya BABP ini contoh ya misalnya. Saya nggak menyebut nama ustadznya ya, tapi contohnya BABP gitu kan, itu lagi rame gitu. Sampai yang nanyanya ke saya kan bingung. Saya pun japri ustadz yang bersangkutan tapi nggak dijawab. Kemarin kita satu event di UI pun beliau nggak hadir kan sebenarnya. Tadinya mau nanya itu, tapi kan beliaunya nggak hadir. Kemarin kan saya di UI. Undangannya beliau juga ada, tapi beliau nggak hadir kan. Jadi saya bingung. Akhirnya saya bikin video. Kenapa saya nggak beli saham BABP? Kenapa saya nggak beli saham BCAP? Saya jawab semuanya. Dan saya jawabnya secara bijak gitu. Itu mungkin setiap orang punya preferensi fikih yang berbeda. Dan setiap orang juga punya pertanggungjawaban yang berlainan dalam memilih satu pilihan di dalam hidupnya. Seperti itu kan. Bener banget. Kalau saham real ada yang nanya nggak nih Kang? Ya gimana kan? Oh, nggak, cuma mau nanya aja Kang. Kalau saham real kan sempat viral tuh. Ada yang nanya nggak ke Mang Amsi tentang pendapatnya? Ada, saya bilang sahamnya saham syariah gitu. Tapi kalau prosesnya dari awal katakanlah pam endam itu yang nggak syariahnya, gitu. Sahamnya syariah. Tapi ketika kita mekanismenya melakukan pam endam itu transaksinya yang nggak syariah. Nah karena ini terlalu ribet, terlalu crowded itu saya nggak ikut gitu. Kenapa? Karena jadi setidaknya saya tidak disalahin juga. Kenapa Mang? Saya nggak punya sahamnya kan gitu. Karena kan orang itu kalau lagi untung disanjung-sanjung gitu. Betul. Tapi kalau lagi buntung kita dirundung gitu. Kalau lagi untung disanjung, kalau lagi buntung kita dirundung gitu lah. Nah saya itu risk avoider lagi. Saya nggak mau dirundung orang karena pilihan saham. Makanya di kita itu nggak pernah ada rekomendasi saham kan. Silakan saya berikan kailnya gitu. Bukan ikannya. Nih pelajari fundamental, nih saya kasih teknikal, nih saya kasih money management. Sahamnya boleh apa saja. Yang penting kalau saya mungkin sahamnya saham syariah. Yang lain silahkan boleh aja sahamnya saham apa. Tapi saya tetap menghormati berbagai pilihan orang, tapi kita tetap bersepakat dalam perbedaan gitu ya. Seperti itu. Nice. Thank you Kang. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau nanya juga bisa nanya di Q&A. Udah menarik banget ya ini, makasih Mang Amsi. Mungkin saya lagi cek dulu juga follower. Ini ada yang nanya nih Mang, mungkin mirip juga nih, dia intinya dari Mbak Ayu ya, ini mengenai cerita awal investasi saham selalu pilih syariah. Kemudian dia tergoda untuk membeli saham gorengan, sekarang sudah nyangkut di gorengan 3 bulan lebih. Ingin banyak belajar tentang saham syariah biar berkah nih Mang. Nah mungkin saya mau tanya.
nambahin dikit pertanyaan berkaitan dengan di pandangan Mang Amsi dan mungkin dari Dewan Syariah mungkin ya kalau ada itu mengenai goreng-menggoreng nih ya Mang, atau perbandaran yang mungkin kalau bagi saya nambahin ya Mang, kalau di kita Stock Update memang kita fokusnya ke fundamental ya, fundamental analisis, dan memang kita tidak memusingkan dan atau melihat mengenai bandar ini gitu. Cuman memang kan ada teman-teman kita yang mungkin tertarik atau mungkin ibarat kata dulu BRIS nih, wah BRIS dulu naik gitu ya kan. Mungkin Mang Amsi juga kenal ya, misalnya kayak dulu saya ada Pak Donald misalnya gitu yang juga masuk di BRIS, dan ketika ditanya pertimbangannya ya pada waktu itu ya beda gitu dengan ketika waduh ternyata naik jauh, tapi ada yang bilang oh ini mah digoreng dibandarin. Nah, boleh sharing nggak sih Mam pandangan mengenai syariah dari syariah sendiri mengenai goreng-menggoreng atau perbandaran ini bagaimana seperti itu, dan kaitannya dengan masyarakat yang mungkin ingin ya masuk ke sana gitu, tapi dia juga ingin syariah juga, itu boleh nggak sih Mam sebetulnya? Gitu. Oke. Sebenarnya kan itu hanya terminologi saja sih Kang. Maksudnya gini, orang boleh menyebut itu bandar, ada yang menyebut itu sebagai big money, ada yang menyebut big fund, ada yang menyebut smart money gitu. Intinya ada kekuatan besar, modal besar, dana besar yang bisa menggerakkan harga suatu saham. Dan kalau kita lihat secara nature-nya pasar kan memang demand supply kan gitu. Ada permintaan, ada penawaran ya. Sebenarnya seperti itu saja sih. Kalau misalnya ada yang borong beli ya pasti naik harganya. Karena berarti ada permintaan yang lebih kan di pasar tersebut. Nah, cuma kalau kita sebagai pelakunya itu kan namanya cornering atau apa sih? Wash sell ya atau apa gitu. Nah, pump and dump juga bisa lah. Jadi itu termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan gitu. Kalau kita sebagai pelakunya kan. Kalau kita sebagai pelakunya, karena saya pernah menyaksikan satu orang trader besar di tahun 2009-2008, saya melihat langsung itu di sini dia suruh beli, di sini suruh jual. Tapi nama dia masing-masing, nama dia sendiri gitu. Jadi misalnya di sini di sekuritas A dia suruh beli, di sekuritas B dia telepon suruh jual gitu. Jadi barangnya barang dia sendiri. Nah ini untuk mengesankan misalnya ke pasar bahwa ini lagi naik, padahal dia sendiri. Nah kalau dia pelakunya itu nggak boleh. Nah terus pertanyaan, apakah kita emang boleh nggak ikut saham yang lagi rame gitu? Saya tanyanya gini sederhana. Ketika kita memilih saham dan membeli saham, dan ada alasan untuk beli saham tersebut. Misalnya saya beli saham Antam yang lagi rame ya minggu kemarin. Kenapa? Karena akan ada misalnya lagi rame lagi nikel, lagi harga nikel dunia lagi naik. Itu sudah tidak termasuk spekulasi, itu sudah beli dengan ilmu gitu. Jadi itu sudah minim spekulasinya. Tapi kalau saya beli Antam yang penting lagi rame, nah itu spekulasi. Tapi kalau saya beli Antam itu aneka tambang, BUMN di bidang logam, emas terutama dan nikel gitu kan, kemudian sekarang sentimen harga nikelnya naik, itu sudah menghilangkan goror Kang, menghilangkan spekulasi yang tidak dibolehkan. Jadi misalnya ketika harganya naik karena apakah itu ada tanda kutip ya, ada aktivitas market maker atau bandar, ya itu nggak masalah, kita kan belinya bukan karena bandar, kita beli karena kita punya alasan. Adapun nanti harganya naik ya nggak masalah, kita ikut aja, karena kan pasar. Sama misalnya kita beli cabai gitu kan, ketika sepi nih, ketika rame kita jual. Misalnya gitu, ternyata harganya lagi naik karena ada mekanisme perdagangan cabai yang kita tidak tahu, ternyata cabai lagi langka di pasaran, kan kita nggak tahu. Jadi menurut saya disederhanakan, disimplifikasi ke pasar yang lebih tradisional, kita bisa melihat bahwa market maker itu selalu ada. Yang terpenting kita bukan yang melakukan praktik itu. Jadi kalau kita yang melakukannya itu nggak boleh pump and dump, kasih news yang bagus, buat dikerek. Karena menggoreng itu selalu ada. Yang terpenting kita punya antisipasinya dengan ilmu kita. Apakah itu fundamental, apakah itu teknikal. Misalnya kalau fundamental, sehebat apapun orang menggoreng saham yang busuk, misalnya saham yang bahkan kantornya pun hampir hilang, hampir nggak ada, kita nggak akan tertarik gitu. Kenapa? Karena kalau saya beli pun saya beli bohongan. Saya beli perusahaan yang nggak jelas gitu. Jadi kita nggak akan tergoda. Makanya di saham itu tidak cukup hanya belajar tentang saham itu toh. Tapi kita juga belajar tentang kerakusan. Belajar tentang menahan diri. Belajar tentang kewarasan. Kalau saya sering cerita, di saham itu harus wara dan waras gitu. Wara itu kan istilah tasawuf ya, istilah spiritual. Kita menahan diri, menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Itu wara. Kalau waras itu logis. Ini logis gak?
Ya. Kalau dalam sehari naik sekian persen, boleh jadi nanti secara teknikal pun akan anjlok. Orang sekarang boleh protes bahwa fundamental sudah mati karena sekarang yang berkembang adalah bandarmologi. Iya, sekarang karena sekarang orang lagi WFH. Kalau nanti rugah normal lagi, kerja mulai lagi misalnya mulai banyak yang offline, saya kira pasar akan wajar dan waras lagi. Maka yang asalnya sudah punya dana yang masuk di pasar akan ditarik lagi banyak. Itu akan mulai lagi fundamental teknikal akan sering dipakai lagi. Kenapa? Karena ini udah mulai wajar lagi nih pasarnya. Kalau kalau sekarang kan emang iya kalau diakui atau tidak. Saya kan saya itu salah satu penggiat fundamental juga kan. Makanya kalau saya bikin YouTube kan tentang fundamental, tadi juga saya bikin feed tentang fundamental. Karena fundamental itu pintu masuk yang aman di saham gitu. Betul. Kalau misalnya kita hanya teknikal doang, teknikal saja, suatu ketika juga akan jatuh gitu. Kenapa? Dan fundamental pun sama. Subjektif juga pada akhirnya. Tapi kan kalau kita tahu barang yang bagus ketika harganya diskon, ketika harganya turun, di situ saatnya nampung kan seperti itu. Kenapa? Karena eksistensi perusahaannya masih ada. Beda dengan misalnya saham yang naik terus, tapi kantornya pun bingung nyarinya. Kenapa? Karena ini mah ada unsur kepentingan pemilik perusahaan supaya harga dia exit. Ada strategi exit dari perusahaannya, misalnya dia mau melego perusahaannya. Coba bayangkan, ada satu perusahaan namanya NVY ya. Teknologi digital itu rame tuh. Dari bawah sampai berapa tuh? Sampai ribuan kalau nggak salah. Sekarang gocap. Dan ketika di gocap, yang uniknya adalah Kang Rimba, Kang Niko, ketika di harga 50 itu pemilik publiknya sudah di atas 90%. Bayangin siapa pemegang saham pengendalinya. Bayangin RUPS-nya mau kapan? Iya. Benar-benar. Karena 90% publik gitu. Makanya nggak pernah quorum. Mau digimana juga susah karena udah nggak ada PSP-nya, udah nggak ada pemegang saham pengendali siapa. Ternyata itu kan pengalihan dari yang pemilik sebelumnya ke retail. Orang nggak sadar ketika dia lagi dikerek naik itu karena lihat teknikal doang, nggak lihat fundamentalnya. Ini fundamentalnya udah jelas ini nggak ada orang nih. Udah nggak ada yang tanggung jawab ini perusahaan. Nah, orang luput dari situ. Akhirnya ketika sudah parah, ketika sudah nyangkut parah, baru sadar. Ternyata harus belajar fundamental. Nah, kan seperti itu. Makanya fundamental itu penting. Bagi saya fundamental itu jaring pengaman paling kuat gitu dibanding analisis lain. Seperti itu. Ya, oke. Makasih Mang. Dan juga ini banyak banget ya kita belajar. Jadi memang bahkan saham syariah itu sendiri juga fokus tadi ya rasio-rasio keuangan yang difilter benar-benar dari rasio hutangnya, DER-nya, yang mana itu juga benar kata Pak Amsi tadi ya menjawab. Dan kenapa dulu pas Niko di sini riset mengenai saham syariah dulu kenapa bisa bertahan saat krisis ya menjawab juga karena memang sahamnya dalam tanda kutip bagus gitu secara fundamentalnya seperti itu. Tapi Mang berarti kalau misalnya tadi kita bicara bandarmologi ya Mang, memang berarti memang secara unsur ada goror atau maisir ya judi ya Mang ya jatuhnya di sana yang mungkin berbahaya. Kalau technical sendiri berarti kalau di saham syariah itu tetap diperbolehkan ya Mang ya? Untuk analisa secara teknikal itu berarti memang boleh? Iya, teknikal itu kan menganalisis pergerakan harga ya. Iya. Menganalisis pergerakan harga itu ya boleh karena kita belajar sejarah di situ. Apa namanya? Price tend to history and history repeat itself kan gitu kalau nggak salah. Jadi nah, fundamental itu jadi gini Kang, saya itu punya rumus di syariah saham itu fatama gitu kan. Fatama, fa ta mim. Kalau bahasa Arabnya gitu ya, fatama. Artinya kan lengkap dalam bahasa Arab itu. Tapi fatama itu singkatan sebenarnya. FA fundamental analysis, technical analysis, money management. Jadi fundamental Fatama kan fundamental analysis itu what to buy. Apa sih yang selayaknya kita beli. Teknikal itu when to buy. Kapan sih momentumnya pas kita beli supaya kita beli nggak kelamaan naik gitu kan. Atau kita justru malah dipucuk. Nah itu juga teknikal. Teknikal itu kan untuk mengoptimalkan keuntungan. Ikhtiar untuk mengoptimalkan keuntungan itu kan sebuah ilmu juga gitu. Nah, money management itu how much to buy. Berapa sih yang kita bisa beli dengan uang yang saya miliki, modal yang saya miliki. Orang lupa biasanya dengan money management. Padahal money management itulah eksekusi yang sebenarnya dari modal kita. Fundamental orang bisa baca riset sekuritas. Bisa lihat katakanlah feed dari Instagram influencer. Kemudian untuk teknikal bisa lihat pom-poman orang gitu kan dan yang lainnya. Tapi tetap ketika eksekusinya itu pakai money management. Oh, modal saya 100 juta nih, mau beli saham ABCD di harga sekian, stop loss-nya sekian. Berarti saya harus masuk berapa lot. Eksekusinya di money management.
Jadi sahamnya Betul. boleh sama antara saya, Kang Niko, Kang Rimba, boleh sama saham-saham sama-sama misalnya sama-sama ANTM. Tapi mungkin karena Iya. modalnya berbeda, stop loss-nya berbeda, jumlah masuknya pun berbeda. Nah, itulah yang membedakan di money management. Makanya kalau kita sudah melakukan money management dengan baik, nggak ada istilahnya misalnya, aduh mang nyangkut lama atau nyangkut itu jadi sedih. Itu tidak. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya udah berbalik arah tidak sesuai dengan skenario, kita pasti stop loss. Kemudian kalau untung Yes. kita pakai trailing profit gitu. Trailing Istilahnya stop, kita trailing profit. kalau trend follow itu kan kita nggak pakai target price ya. Kalau misalnya swing pakai target lah. Misalnya saya akan jual, misalnya kemarin ya, kayak apa ya kemarin saya misalnya Sido yang saya paling kenal formasinya itu Sido. Sido muncul itu kalau harga 700 merem beli gitu. Karena itu Bener. support kuat itu 700 sampai 720 itu range beli lah, range buy gitu, area buy. Kalau udah 835, 850 siap-siap jual. Kalau nggak ketembus jual dulu. Kenapa? Karena biasanya turun lagi. Kecuali kalau tembus 865 itu berarti bakal ATH atau bakal punya harga baru dan karena misal berapa kali resistennya itu berapa kali dicoba, kemungkinan naiknya akan lama juga. Kan seperti itu karena dia sudah kuat banget gitu. Berarti kalau kuat banget dia akan jadi support yang kuat banget juga nantinya. Nah, seperti itu kan itu di teknikal. Belajarnya teknikal. Jadi fundamentalnya Sido jelas perusahaan bagus misalnya ya. Teknikalnya belinya nanti mau breakout, buy on break atau buy on weakness atau bottom fishing nanti. Karena itu strateginya ada. Jadi satu saham aja bisa berbeda strategi. Tergantung kita harganya sekarang lagi apa nih. Kalau sekarang lagi sideways, sekarang seperti itu. Mencari arah lah. Kalau misalnya tembus 865 itu berarti breakout. Dia bikin tren baru gitu, bikin harga ATH di atas seperti itu. Dan nanti targetnya bisa dihitung, misalnya kalau rentang dari 700 ke 850 itu 150, berarti kemungkinan target berikutnya 1000. Kan seperti itu. Kalau kita hitung-hitungan teknikal, dari 850 ke 1000 kan lumayan juga kalau pakai target price. Atau pakai trend follow, berarti pakai MA5 atau MA20. Selama tidak menembus MA20 kita nggak jual. Contoh itu Breeze itu paling enak dulu. Breeze itu sejak break 500 sampai 600 itu nggak ada perintah jual kalau pakai trend follow karena nggak pernah nembus MA20. Kecuali pas nembus 2500 baru break lagi kan seperti itu. Dan sekarang saya duai lagi. Gitu kan. Oke. Mantap. Makasih banyak Kang. Ini buat teman-teman kita juga mulai buka Q&A ya. Ternyata udah mau jam 5 juga nih, buat teman-teman yang mau nanya bisa di Q&A. Ya terasa ya. Di sini coba tanya satu nih Mang, ada yang bertanya mengenai ada yang nanya mengenai BBSI untuk investasi. Mungkin di sini saya tambahin gini ya Mang, investasi dalam pandangan syariah nih gimana? Karena kan kalau tadi Mang Amsi ceritakan 6 bulan sekali direvisi nih. Lalu misalnya kita mau jangka panjang, bagaimana nih Mang kalau ternyata saham kita keluar dari efeknya gitu, dari daftar saham syariah ketika kita memang tadinya mau holdnya mungkin ya seperti kita lah di stock update fundamental mungkin jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan atau setahun gitu, yang mana ada resiko hilang nih dari listnya, itu bagaimana Mang? Gitu. Oke, yang pertama ya Kang Rimba, kalau pingin aman buat investasi berarti pilihnya di antara 5 tadi. Itu selalu syariah kan? Gak pernah keluar itu BRIS, BTPS, PNBS, BANK sama JEMAS gitu. Cuman dilihat lagi dari sisi fundamental dan profitabilitasnya seperti apa. Itu pasti ya selama misalnya nggak merubah core business kan susah ya. Misalnya sekarang BSI udah capek-capek merger, masa jadi mau jadi bank konvensional lagi kan capek lah mungkin ya. Istilahnya pasti akan selalu syariah kan. Jadi istilahnya kalau BRIS, BTPS dan yang 5 itu selalu syariah. Jadi kalau beli itu buat invest ya bagus, tinggal melihat profitabilitas dan rasio-rasio lain apakah dia cocok buat investasi jangka panjang atau tidak, kan seperti itu. Nah, sementara kalau tadi yang pertanyaan Kang Rimba misalnya sekarang nih lagi ada di DES nih, lagi ada di isi 6 bulan berikutnya kemudian dia keluar. Contohnya Astra Internasional yang udah dua periode nggak ada kan. Kemudian kemarin yang terbaru TINS misalnya keluar tuh. WSBP juga sekarang keluar gitu. Nah sebenarnya itu teman-teman boleh milih apakah jual langsung seperti saya. Kenapa saya jual langsung? Karena saya tidak mau dalam 6 bulan itu saya memiliki saham yang non syariah gitu. Mendingan dijual meskipun rugi gitu. Saya mendingan rugi nominal ya daripada rugi spiritual maksudnya. Jadi saya terus kepikiran aduh saya punya saham non syariah, saya jadi ibadah jadi nggak nyaman, ibadah aja aktivitas lain jadi gak khusyuk. Kan kalau mengubah secara psikologis berarti mengurangi keberkahan lah. Salah satu tanda mengurangi keberkahan itu punya kegelisahan. Nah karena saya tidak ingin gelisah ya udah jual aja, nggak masalah rugi kok.
dan ternyata ada gantinya dari yang lain, ada modal baru lagi dan yang lain. Nah, kalau saya pengalamannya seperti itu. Nah, kalau juga teman-teman saya nggak tega nih, ya silahkan dipegang, tapi nggak bisa dibeli lagi. Kenapa? Karena nggak bisa di-upgrade down. Kenapa? Kalau yang di SOTS, di Sistem Online Trading Syariah, kalau sudah masuk saham reguler bukan saham syariah itu nggak bisa ada opsi beli, cuman opsi jual doang. Tetap aja jual rugi juga gitu. Nah, makanya kalau saya sih daripada jual ruginya lebih lama, ya mending jual ruginya di awal kan, seperti itu kalau saya ya. Nah, kemudian kalau masalah tadi ada sekitar 100 saham yang selalu masuk syariah sejak tahun 2011. Saya punya datanya, terutama di buku ya, di buku Sari Kelapa kan, saham syariah kelas pemula itu. Yang unik dari buku itu kan di belakangnya ada indeks tuh. Indeksnya itu atau lampirannya itu memuat misalnya 100 saham, 119 atau 114 saham yang selalu syariah dalam 10 tahun terakhir. Saya buatkan tuh, riset saya dimasukkan di lampiran itu. Seperti itu, Kang. Ya. Oke, baik Bang. Terima kasih. Jadi buat teman-teman itu ya, kalau misalnya saham syariah, balik lagi ke masing-masing, tapi memang terutama mungkin yang sudah punya sekuritas yang memang pilih yang syariah, ya tentu tadi ada efek yang Mang Amsi cerita gitu, kalian gak akan bisa beli lagi misalnya, atau ya harus hanya bisa jualnya seperti itu. Betul. Dan Mang Amsi tadi juga ada cerita ya, saya baru mau cerita mengenai bukunya nih, mengenai saham syariah untuk kelas pemula. Jadi ini juga bisa buat teman-teman yang ingin belajar saham syariah, bisa di Gramedia juga masih banyak ya Kang ya, terakhir kali kayaknya masih banyak itu saya lihat juga, ini masih termasuk yang bestseller juga nih untuk teman-teman belajar. Mungkin ini Mang ada yang mirip juga nih Kang. Kalau saya beli saham, mungkin di sini kalau untuk kasus ini ya Mang ya, ini dia cerita mengenai Garuda Indonesia. Saya juga mau nambahin nih Mang. Garuda ini juga bicara apa ya Mang ya, terlepas dari syariahnya juga ada masalah manajemen ya waktu itu. Mungkin walaupun masuk efek syariah tapi masih kurang bagus. Pandangan Mang Amsi gimana nih kaitan dengan sang pemilik gitu Kang? Kan di sini dia beli Garuda syariah, sekarang tidak syariah. Dan sedihnya lagi memang banyak dalam tanda kutip skandal gitu Mang waktu itu. Kalau misalnya Mang Amsi terjebak dalam posisi, saya tahu nih bahwa saham ini mungkin masih masuk efek syariah, masih oke, tapi ada masalah nih dengan manajemennya, misalnya yang tadi gitu ya, jadi manajemennya kan, kalau saya ingat kalau misalnya misalnya ibarat kata melenceng dikit ya Mang ya, misalnya kita bahkan kalau dulu kan ibarat kata kalau ahli-ahli hadis itu kan sampai nyari itu benar-benar lihat nih orang jujur nggak nih, sampai lihat oh ternyata orang ini ketika dia walaupun dia seorang perawi tapi dia ternyata memberi makan kudanya ternyata tidak jujur, ternyata dia malah zolim kepada kepada kuda, itu tidak bisa saya hitung. Nah, Mang Amsi gimana nih kalau melihat kasus seperti itu di saham gitu? Ada yang seperti ya Garuda atau yang lain yang ternyata terjebaknya kasus skandal dari seorang manajemen ya gitu, yang ternyata mungkin dalam tanda kutip ada dipertanyakan lah kejujurannya. Gitu Mang. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang GEA kan tidak syariah nih. Sekarang sedang tidak syariah. Dan sudah lama gak masuk syariah, GEA itu udah berapa tahun udah gak masuk isi ya. Jadi udah 2 periode kalau tidak salah. Dan sebenarnya sudah ada semacam mitigasi ya kalau saya pribadi ya. Jadi kan gini, daftar efek syariah itu ada acuannya untuk bisa menilai perusahaan tersebut syariah atau tidak. Yaitu kalau misalnya untuk periode Juli itu acuannya adalah laporan akhir tahun di tahun sebelumnya. Misalnya kalau kemarin Juli kemarin rilis, berarti itu yang digunakannya laporan tahunan 2020. Nah kalau nanti Desember kan 2 kali nih setahun. Desember nanti atau November, akhir November itu yang digunakan adalah laporan semester kemarin, Juni 2021. Jadi istilahnya ketika ada perubahan di tengah-tengah, itu nanti akan terrefleksinya di laporan keuangan. Apakah di situ nanti ada minus ekuitas atau ekuitas jadi minus, utang yang menjadi membengkak, nanti kelihatannya di situ. Nah selama itu belum ada, sebenarnya sih kita wait and see aja gitu. Kecuali kalau kita memang punya laporan bulanan. Tapi kan sebenarnya kita nggak bisa mengakses laporan bulanan karena yang adanya pun 3 bulan sekali. Tapi kalau 3 bulan sekali itu, nah misalnya sekarang nih laporan kuartal ketiga sampai September, udah ketahuan nih di situ ada utangnya membengkak. Itu besar kemungkinan akan dikeluarkan di periode berikutnya.
Kalau saya sudah bisa seperti itu, Kang. Jadi contoh ya, sebelum OJK dan DSN itu mengeluarkan Astra, saya sudah ngobrol ke teman-teman, Astra periode berikutnya akan keluar dari ISI. Gitu. Oh, sampai. Kayak kemarin, WSBP akan keluar nih dari ISI gitu. Tapi INKP dan Tekim akan masuk nih ke ISI. Ternyata kan benar, INKP Tekim masuk, Astra keluar gitu. Kenapa? Karena INKP Tekim melunasi utang, porsi utangnya jadi berkurang, dia masuk ISI. Sementara Astra porsi pendapatan halnya bertambah karena otomotifnya anjlok, sawitnya anjlok, yang masih bertahan adalah finance-nya. Nah, pendapatan dari hasil finance-nya ini melebihi 10%. Jadi akhirnya Astra dikeluarkan. Jadi Astra itu bukan di utang, tapi di pendapatan. Gitu, di pendapatan halalnya, pendapatan halalnya karena segmen lain sedang turun pas pandemi itu. Gitu. Nah, kemungkinan nanti kita cek ya, Astra apakah masuk syariah atau tidak berdasarkan Juni 2021. Kalau masih porsi utangnya, porsi finance-nya itu masih banyak, masih di atas 10%, kemungkinan dia juga nggak masuk lagi Desember nanti gitu. Nah, kalau kita sudah benar-benar antusias di saham syariah, kita sampai segitunya, Kang, nyarinya gitu. Jadi mitigasinya udah 3 atau 4 bulan sebelumnya itu udah tahu. Ini nggak akan masuk syariah nih, karena ini exit dari yang diperbolehkan, seperti itu. Karena kita memang benar-benar kita sendiri ingin hati-hati, dan kita juga memberikan informasi buat orang lain juga dari awal. Hati-hati nih, siap-siap nih, TINS akan keluar. Siap-siap nanti di akhir Mei atau di akhir Juni, teman-teman cicil jual dulu. Kan seperti itu. Menjelaskan ya Kang ya, kenapa saham Astra itu sideways cukup lama. Mungkin ini salah satu faktornya ya Kang ya. Betul, karena gini Kang Niko. Jadi ada satu aturan di POJK, kalau reksadana syariah memiliki portofolio non syariah, dia harus melepas maksimal 10 hari bursa. Bayangkan Astra Internasional itu, Astra Internasional. Iya, Astra Internasional itu selalu ada di porto reksadana syariah saham manapun waktu itu. Bayangkan berapa triliun dana manajer investasi atau dana aset manajemen yang ada di Astra dan harus keluar. Dan itu nggak bisa sehari keluarnya. Maka oleh POJK diatur, manajer investasi reksadana syariah diperbolehkan untuk betul saking banyaknya. Nah, secara demand supply di hukum pasar, ketika banyak yang jual dalam porsi jumbo, harganya turun dong. Pas gitu. Berapa nggak boleh ada di porto di under asset management di reksadana syariah, karena apa namanya, saham-saham syariah itu kan menjadi gitu. Betul. Setuju Kang. Kang, mungkin kalau saya mau tanya nih Kang, kayaknya nih hampir pertanyaan semua penonton Stock Update nih Kang. Boleh nggak sih Kang di-spill indeks isi Kang? Oke. 5 ya? Ya 5 deh Kang. Top 5. 5. Yang menurut Kang paling bagus lah. Buat aman, buat pemula tuh beli tutup mata tidur gitu. Ya tapi nggak bisa tidur juga Kang. 3 bulan sekali harus dilihat. Karena ya, dulu itu 3 bulan lah Kang. Dulu itu kan perusahaan konstruksi itu menarik. Tiba-tiba pandemi kan anjlok semua. Bahkan keluar dari saham syariah semua, kita keluar, WSBP-nya keluar. Dulu itu kadang favorit investor tuh sebenarnya. Oke, kalau ditanya ya, yang pertama kalau untuk agak jangka panjang itu kan berarti kita harus melihat saham tersebut itu sustain, lama juga di Indonesia sudah ada gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya, jadi saya tidak menyarankan kalau teman-teman ingin investasi di saham siklikal atau saham komoditas. Misalnya beli saham Ali atau misalnya ITMG itu atau Antam itu cuman nikmati momentumnya aja lah gitu ya. Itu buat trading boleh gitu. Tapi kalau buat investment tetap saya masih percaya dengan consumer goods, retail dan juga perbankan ya, perbankan. Jadi kalau saya boleh sebut perbankannya 2 lah. BRIS, BTPS. BTPS itu sebenarnya secara profitabilitas lebih baik daripada BRIS
Karena BRIS ini baru merger kan. Tapi kalau BRIS bicara tentang peluang, tentang market share, BRIS ini sudah 7 besar Indonesia sekarang. Sudah masuk peringkat ke-7 bank Indonesia di Indonesia. Dan itu belum semua tergarap loh. Yang menjadi market share syariah di kita perbankan itu baru 9%. Kalau tumbuh sekitar 20% atau 30% saja, itu berarti sudah ada 3 kali lipat pangsa pasar yang bisa digarap oleh BRIS dan BTPS. Perbankannya itu 2. Kemudian kalau consumer goods-nya saya suka Sido. Saya suka Sido dan ya Sido muncul ya karena itu sangat kuat sekali dari sisi, meskipun mungkin kalau dari sisi valuasi mahal. Sisi valuasi mahal. Tapi karena kan kadang yang memang mahal itu juga yang dihargai mahal juga oleh pasar kan seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu momentumnya saja. Kemudian Ultra Jaya juga bagus ya. Kalau yang suka dengan saham-saham second liner gitu, WLTJ itu saya pernah buat riset 8 saham consumer goods dalam 10 tahun terakhir. Nah, Ultra Jaya ini menariknya adalah WLTJ itu kenaikan labanya itu jauh lebih besar dibanding kenaikan sahamnya. Betul. Jadi rata-rata pertumbuhan tahunan dari labanya itu melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan harga sahamnya. Artinya ini kan meskipun secara per PBB mungkin sudah agak besar, tapi secara perbandingan dengan kompetitornya itu WLTJ bisa dibilang masih ketinggalan gitu. Masih ketinggalan. Setuju, Kang. Dan dia fokus di dairy gitu. Gak kemana-mana kan seperti itu. Satu lagi Demas. Demas itu perusahaan properti, kemudian yang paling suka dari Demas mungkin dividennya. Kayak saya selalu singkat, dividennya memang asik sekali, itu singkatannya Demas kan. Dividennya memang asik sekali. Jadi gini lah teman-teman, yang membedakan antara forex dan saham itu kalau harganya lagi jatuh pun kita masih bisa menikmati dividen. Betul. Nah berarti kita harus cari saham yang dividennya itu luar biasa dan di luar kebiasaan gitu ya. Demas itu salah satunya. Dia minimal per tahun tuh beri 10%. Tapi harganya memang nggak menarik. Harganya jangan diharap akan seperti DMMX. Ya, meskipun kalau dibaca mirip DMMX dengan Demas gitu. Mirip. Tapi beda nasib gitu. Kalau Demas itu dia naiknya sedikit-sedikit. Tapi kita kalau nambah Demas terus-menerus, kita bisa jadi dividen investing di Demas itu. Jadi kita katakanlah punya 1 miliar lembar Demas, dia dividennya 20 miliar nanti kan dari Demas, kan seperti itu. Jadi fokusnya ke nambah lembar kalau di Demas itu kan. Seperti itu. Disclaimer on ya, teman-teman. Ya. Bukan ajakan membeli ya, teman-teman. Cuman silakan analisa dulu sebelum keputusan. Iya. Karena ditanyanya adalah saham menarik, tapi kalau saham yang besok naik ya itu gampang, tinggal screening aja. Antam misalnya, kemungkinan naik, Inco kemungkinan naik gitu. Tinggal cek influencer ya, Kang ya. Siap. Cek influencer, cek teknikal kan seperti itu udah. Mana yang tembus EMA 20, mana yang tembus EMA 50 kan seperti itu. Kalau ditanya apa sih Mang yang besok naik, itu gampang. Tapi kalau saham mana sih yang bisa nyaman kita beli ya? Siap. Oke. Lagi kendala koneksi kayaknya. Ya. Boleh diulang, Rim? Nah. Ya, sorry Mang. Saya mungkin terakhir nih Mang, kalau dari saya ini pertanyaan dari follower nih, dia cuma sebut emiten nih, cuman kita coba perlebar nih pertanyaannya, yaitu mengenai buka. Pertanyaannya mungkin untuk teman-teman yang mau di emiten syariah, bagaimana pandangan Mang Hamsi terhadap saham IPO itu sebetulnya secara syariah sudah bisa masuk atau memang mereka harus menunggu review dulu atau bagaimana Mang kalau untuk saham yang baru IPO? Gitu. Oke. Di beberapa waktu yang lalu ya saya pernah buat video itu analisis saham-saham yang baru IPO di 2021. Dan waktu itu saya nggak punya sahamnya semua karena saya bukan tipikal orang yang ngejar IPO ya, kecuali memang iseng aja gitu kalau mau. Tapi kalau misalnya secara tipikal saya bukan orang yang suka saham IPO. Nah, tapi kalau teman-teman pingin saham IPO gitu ya, cari yang secara fundamentalnya pun menarik gitu. Fundamentalnya pun bagus lah gitu, tidak. Jadi caranya itu kan baca prospektus, kemudian misalnya cari alokasi dia IPO itu buat apa.
Kalau di awal sudah buat bayar utang, jangan pernah mau sahamnya. Karena dia itu sudah minjem duit kita buat bayar utang juga gitu. Tapi kalau buat ekspansi, dan waktu itu ada 2 nama yang saya bilang sedikit bagus. 2 nama itu di bulan Februari 2021 saya sebut Edge, DGE ya, Edge ya. Edge. Satu lagi adalah DGNS, Diagnos Laboratorium itu. Dan ternyata 2 itu lumayan naik kan gitu. Lumayan naik. Bandingkan dengan misalnya yang lainnya, EPMP, apalagi ya, PFAP Agri atau yang lain itu kan justru ya bahkan turun lagi lah gitu. Jadi kalau ada fundamental itu tetap akan menjadi bahan bakar untuk cerita, untuk story-nya. Di belakangnya itu apa ya pasti fundamental kan, gak ada lagi gitu. Nah, ketika Bukalapak kan story dari awalnya pun ini saham udah kemahalan, kemudian misalnya saham ini cuma turun aja ruginya gitu, bukan mencetak keuntungan tapi turun kerugiannya, tapi dari sisi GMV-nya naik dan seterusnya. Itu kan fundamentalnya tidak terlalu menarik lah gitu, maksudnya tidak terlalu menarik gitu. Jadi ketika sekarang, apalagi sekarang sudah muncul nih Q2-nya, itu ya biasa saja gitu untuk apalagi misalnya yang berpedoman kepada analisis fundamental yang konservatif, itu nggak ada menariknya gitu, nggak ada menariknya. Jadi secara teknikal pun belum bisa kita analisis karena belum 100 hari misalnya. Belum ada 100 candle gitu. Jadi belum terbentuk EMA 100-nya berapa, di mana gitu kan. Akhirnya ya kita cuman kalaupun pengen trading di Bukalapak akhirnya pakai tape reading gitu. Pakai transaction analysis gitu misalnya, broker summary akhirnya jadi bandarmologi kan ke sana gitu. Jadi memang kalau saham IPO itu murni belum bisa kita analisis kecuali fundamentalnya lewat prospektus gitu. Karena prospektus ada misalnya 3 tahun terakhir labanya seperti apa, pendapatannya seperti apa. Jadi saya juga cukup setuju ya kalau untuk teman-teman. Iya, benar banget Bang. Jadi memang untuk teman-teman ya, untuk saham IPO terutama memang bahkan kami pun ya, saya dan Nicholas di sini kalau misalnya untuk saham IPO itu screeningnya perlu skill yang lebih sulit gitu ya, karena dokumen IPO prospektus tuh benar-benar ratusan halaman teman-teman. Jadi beda banget, bahkan kadang-kadang kita aja kesulitan baca laporan keuangan, ini benar-benar jelimetnya, jadi memang perlu ngupasnya lebih beda. Jadi untuk teman-teman, kalau kata Benjamin Graham dalam buku The Intelligent Investor, dia bilang IPO itu it's probably overpriced. Itu mungkin overpriced karena ada kepentingan yang menyebabkan mereka IPO katanya. Dan kalau teman-teman cek ya, balik lagi ke masing-masing ya, kita di sini punya pandangan masing-masing mengenai saham, dan bukan berarti semua IPO jelek, enggak. Kita juga menghargai dan justru bagus banget kalau misalnya bisa IPO, apalagi saham-saham ya. Kalau mungkin Mang Amsi nggak sabar ya itu ya Mang, Sofian Hotel misalnya bisa IPO, nanti Bank Malat misalnya bisa IPO, dan semua saham-saham syariah semakin banyak seperti itu. Betul. Asal jangan merger aja Bank Mayapada dengan Bank Muamalat gitu. Nanti nanti disingkatnya pada mual gitu. Nah, itu kita nggak tahu tuh, tergantung. Enggak lah, Mang Amsi kemarin ya Mang ya, baru ketemu sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Soalnya kan moga-moga harusnya sebagai ketua dewan syariahnya harusnya enggak lah kayak gitu. Oke, itu mungkin ya. Aduh, ini senang banget ngobrol sama Mang Amsi. Mungkin Nicholas mungkin yang mau ditanya terakhir. Cukup Bang, yang penting kita mesti fokus sama fatamanya ya Bang ya. Fundamental analysis, analysis dan money management. Itu penting banget sih, itu money management ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung-bingung terus juga pengen saya mau ke saham syariah atau gimana, sebenarnya approach-nya fundamental itu mirip ya teman-teman, baik di Mang Amsi dan kita, dan tadi belajar banyak banget lah, kita paham. Dan senang banget gitu saya sebagai universalis di sini gitu ya, misalnya itu ya senang gitu karena belajar juga, dan sebagai seorang muslim juga kita juga sangat senang gitu dengan menambah kalau barat kata ini ya silaturahim lah ya Mang. Moga-moga nanti kapan-kapan misalnya kita ketemu lagi main ke Bandung atau nanti ke Cianjur misalnya. Kang Rimba di Bandung. Kayaknya saya asli Bandung Mang, cuman sekarang saya lagi di Jakarta, tapi asli saya dari Bandung. Jadi sering-sering ya inilah, cuman pandemi jadi agak susah nih gitu. Kalau Mang Amsi lagi main-main juga boleh Mang, siapa tahu nanti insyaallah. Boleh Mang, kalau ke Jakarta kabar-kabarin kita Mang. Siap. Ya, saya kan biasa pamer di Instagram kalau lagi di Jakarta, jadi pasti ketahuan ada di Jakarta.
Siap, nanti moga-moga pandemi berakhir ya kita bisa ngobrol-ngobrol ketemu langsung juga nih sama Mang Amsi, kenalan. Siap, Kang. Kita juga sama juga Mang belajar ke Pak Donald misalnya gitu, itu juga guru-guru kita juga gitu, sama-sama belajar fundamental dari beliau juga gitu. Aduh, seneng banget nih buat ini mungkin terakhir Mang Amsi penutup buat teman-teman nih yang mungkin masih galau nih dari Mang Amsi, pesan-pesannya untuk yang galau mengenai saham syariah, terus juga galau ketika sahamnya keluar dari efek, atau tadi yang kayaknya sempat kelewatan, cuman maaf kita nggak jawab di Q&A, yang kena suspend di tengah-tengah padahal sahamnya syariah. Mungkin tips-tips nih Bang untuk mereka yang ingin ke syariah nih bagaimana nih, sebagai penutup juga untuk teman-teman Stock Update sama syariah saham di sini. Oke, terima kasih Kang Rimba, kawan Niko. Jadi kalau dari saya sih selalu menekankan investasi atau trading instrumen apapun gitu ya, itu yang harus kita dahulukan, prioritaskan itu adalah 3L, halal, legal, logis. Jadi halal, legal, logis. Halal kalau bagi saya ya tadi karena instrumennya sudah dinyatakan ada fatwanya, boleh dibeli gitu. Yang kedua legal itu berarti perusahaan yang kita beli itu ada izinnya, OJK dan yang lainnya, dan terbukti kalau sudah di bursa efek berarti itu setidaknya sudah sangat legal ya, karena udah melewati tahapan-tahapan dokumentasi itu. Dan terakhir yang paling susah itu adalah logis. Kalau halal orang pakai fatwa, kalau legal orang pakai PT atau pakai apa dokumen-dokumen kenotariatan lah, itu legal. Tapi logis itu psikologis. Jadi betul, Kang. Kalau ada investasi yang tiba-tiba naik gitu, tiba-tiba terbang, coba pakai logikanya gitu. Ini ada apa di balik itu semua? Karena kadang yang tidak logis itulah yang menjadikan kita menderita hal yang sifatnya psikologis lagi. Jadi intinya pasar modal itu tidak ada musuh di pasar, yang ada hanya musuh dalam diri kita. Maka taklukkanlah diri kita akan bisa menaklukkan pasar. Gitu kan. Siap, hatur nuhun Kang. Dari saya juga hatur nuhun, Kang. Untuk sami-sami ya. Siap. Ya, tadi kita udah banyak banget ngupasnya, dan juga teman-teman di sini baik yang mau di syariah ataupun mungkin yang ada misalnya tadi ya emiten-emiten yang kita kupas juga mengenai saham-saham yang mungkin ada pandangan-pandangan berbeda syariah, itu kembali lagi ke teman-teman. Dan kalau tadi seperti kata Mang Amsi ya, itu kan yang penting kita, kalau saya bicara, maaf ya Kang, sedikit bicarakan, misalnya kalau ditanya pertanggungjawaban, insya Allah kalian balik lagi bertanya ya, kalau misalnya itu kalian bisa bertanggungjawabkan tidak, yang dengan cara-cara tadi yang Mang Amsi cerita, fundamentalnya, betul, teknikalnya, atau apapun itu approach yang kalian pakai untuk menjawab mengapa memilih suatu saham dan mengapa kalian confident di sana. Itu ya paling Bang Amsi. Aduh, ini hatur nuhun pisan. Siap. Punten ini jadi sami-sami. Thank you, Kang. Ini ya Kang. Sami-sami Kang Niko. Ya, sampai jumpa nanti di Jakarta nih. Jadi siap. Santai. Buat teman-teman terakhir ini, untuk teman-teman jangan lupa untuk follow juga, bisa follow Bang Amsi di IG-nya yang follow live sama kita, dan juga di Syariah Saham. Kalau saham syariah, buat teman-teman juga bisa cek di Stock Updated untuk ini, yang ininya. Oke, terima kasih Bang Amsi semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Siap, makasih Kang Rimba. Makasih. Thank you Bang Amsi. Thank you. Sama-sama Kang Niko.